Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ki Haji Ridwan atau bisa disebut juga dengan Guru Kafu. Yang pertama yaitu tentang pemikiran umum beliau. Sebagaimana di dalam pengajian Majelis Taklim Al-Hidayah dan pengajian yang ada di sosial media, beliau banyak menjelaskan tentang ajaran tasawuf. Menurut beliau, tasawuf adalah buah dari tauhid, atau bisa juga dikatakan tasawuf adalah pengamalan dari tauhid. Inti dari ajaran tasawuf adalah adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada makhluk Allah. Orang yang baik adabnya secara tidak langsung ia telah bertasawuf. Jika adab yang baik itu terus ditingkatkan, akan menyampaikan kepada Allah. Sebaliknya, orang yang jahat adabnya karena tidak mengamalkan tasawuf akan semakin jauh dari Allah. Bahkan orang yang asalnya sudah sampai kepada Allah akhirnya akan menjauh dari Allah karena su'ul adab, yaitu jahat perilaku. Kepada salah satu yang tiga, karena tidak mencerminkan orang yang bertasawuf. Dan tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari hal ehwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Dan tasawuf adalah latihan-latihan jiwa dalam rangka ibadah, yaitu ubudiyah, menempatkan dan mengembalikan jiwa sesuai dengan ketentuan dan hukum ketuhanan, yaitu rububiyah. Seorang tasawuf harus membekali dirinya dengan 4 sifat. Yang pertama yaitu berakhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan kemenangan hawa nafsu di dalam dirinya karena malu kepada Allah, serta berusaha selalu bersama dan berkaitan dengannya secara sungguh-sungguh. Yang selanjutnya yaitu kecenderungan mazhab. Untuk kecenderungan mazhab ini bisa kita lihat dari video-video beliau condong ke mazhab Imam Syafi'i, dan kita lihat sebagaimana guru beliau Syekh Muhammad Zaini Ghani yang bisa dipanggil guru sekumpul juga termasuk ulama yang bermazhabkan Imam Syafi'i. Dan di sini sedikit menceritakan biografi tentang Imam Syafi'i. Nama beliau Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Syaib bin Ubaid bin Al-Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf Al-Muttalib faman Rasulullah. Yang selanjutnya bidang fikih. Dalam literatur fikih, jual beli didefinisikan sebagai bentuk akad untuk memiliki suatu harta dan saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik. Definisi yang hampir sama dinyatakan oleh Syekh Saqif, bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dibenarkan. Syamsuddin Abdullah bin Qamisi Al-Syafi'i juga menjelaskan bahwa jual beli adalah sarana untuk memiliki suatu benda dengan ganti sesuatu atas dasar syarat atau dengan kepemilikan manfaat yang dibolehkan, harus melalui pembayaran berupa uang. Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli dalam hal pertukaran kepemilikan barang yang mempunyai nilai dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh syarak, sehingga secara hukum ada pemindahan kepemilikan barang. Dan di samping itu pula, dari definisi ini dapat kita pahami bahwa jual beli ini merupakan salah satu sarana sosial untuk saling memenuhi hajat kehidupan mereka dengan hajat yang dibenarkan oleh syarak.
Prinsip yang dibenarkan oleh syarat tentu saja terkait dengan terpenuhinya rukun dan syarat dalam transaksi jual beli. Dan pada masalah ini, beliau, yaitu Guru Kapuh, menyikapi persoalan siwat akad dalam transaksi jual beli. Menurut beliau bahwa siwat ijab qabul dalam transaksi jual beli harus diucapkan karena persoalan at-taradin terletak dari hati dan harusnya diwujudkan dalam bentuk sigot yang diucapkan. Hal ini sesuai dengan mazhab Syafi'i yang dianut beliau, bahwa sigot ijab qabul wajib hukumnya diucapkan bahkan dengan mengutip pendapat guru sekumpul. Beliau menyatakan bahwa pengucapan siwat ijab qabul meskinya dijadikan sebagai sebuah kebiasaan atau budaya transaksi yang dilakukan tanpa ijab dan qabul, maka objek yang ditransaksikan menjadi syubhat. Namun demikian, menurut beliau, persoalan pengucapan ijab dan qabul dalam transaksi jual beli ini masuk dalam wilayah ijtihadiyah. Oleh karena itu, pengucapannya harus dikembalikan kepada uruf. Karena dikembalikan kepada uruf setempat, maka apapun bentuk pengucapannya bisa saja dilakukan dan hal tersebut dimaafkan. Ini juga berlaku pada transaksi yang dilakukan dengan non-muslim. Adapun bentuk pengucapan ijab dan qabul harus dilakukan secara lengkap, seperti aku jual kepada engkau barang ini seharga. Karena sebuah kalimat harus ada fi'il, fa'il dan maf'ulnya. Mungkin ini saja dari saya, mohon salah khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.